Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Kembali dalam Info Gunadarma yang disiarkan serentak pagi hari ini. Teman-teman di Sukabumi, kemudian Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Apa kabar Anda yang berada di kota-kota tersebut ya? Pagi hari ini kita dalam Info Gunadarma. Dan pada kesempatan pagi hari ini Anda wajib menyimak acara Info Gunadarma karena tentu ini sangat bermanfaat bagi Anda semuanya, khususnya bagi Anda yang ingin memberikan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, pagi hari ini untuk membahas mengenai pendaftaran di kampus Universitas Gunadarma ini sudah hadir di studio Dr. Emi Haryatmi, Eskom MN SC. Jadi beliau adalah sekretaris program Magister Teknik Elektro. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Emi. Selamat pagi. Ibu nyetrum ya berarti ya? Kan elektro Bu. Sekarang elektro udah cenderung ke arah software sih. Oh gitu ya, jadi nggak nyetrum ya. Ya jadi mungkin untuk sahabat Mega Suara sana Kadang, Kulon Progo, dan teman-teman di Yogyakarta juga ya, ini yang mau disetrum boleh pagi ini. Ya, Ibu sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Kegiatan di kampus Ibu? Saat ini kan karena kami masih melakukan perkuliahan daring ya, jadi semua perkuliahan dilakukan secara daring kemudian daring Bu, ya. Secara daring, jadi kita menggunakan platform video conference ya, seperti Zoom ataupun Google Meet dan sebagainya. Gitu. Ya, sebenarnya kita mahasiswanya juga sudah tidak asing lagi. Benar. Karena memang basicnya Gunadarma adalah IT dari sejak awal ya Bu ya. Jadi ada sisi plusnya juga ya Bu ya. Kita itu sudah berbasis IT sejak lama, sehingga tidak gugup lagi ketika harus ada pembelajaran secara daring ini. Benar. Jadi memang dari awal juga udah seperti itu ya Bu ya. Banyak pembelajaran juga pertemuan melalui daring. Ya, jadi tidak ada masalah seharusnya selama pandemi ini. Benar. Ya, ada mungkin mahasiswa-mahasiswa yang Bu, kapan sih Bu ini pembelajaran offline lagi Bu gitu. Banyak yang kangen kali ya. Ya, kan bangga kita dengan kampus kita yang megah ini ya Bu ya. Benar. Mahasiswa saya juga bilang sih Bu, kapan kami bisa tatap muka lagi gitu ya. Ya saya sendiri juga pengen ya untuk tatap muka secara langsung dengan mahasiswa, tapi kan dengan kondisi yang masih seperti ini ya, terutama di area Depok juga masih belum stabil ya, jadi masih dilakukan daring sampai saat ini. Ya, oke. Nah, sekarang kita langsung ke masalah pendaftaran tahun 2021-2022 di Universitas Gunadarma. Ya. Nah, ini persyaratannya seperti apa, kemudian juga tata caranya seperti apa? Baik. Sebelumnya saya sapa dulu sahabat Mega Suara yang berada di Bogor, Serang, Jogja dan kota lainnya ya. Indramayu Bu. Indramayu ya. Selamat pagi semuanya, adik-adik juga para orang tua ya. Universitas Gunadarma sudah membuka pendaftaran itu mulai dari tanggal 13 Februari 2021. Nah, karena dengan kondisi pandemi seperti ini ya, dari tahun kemarin kita sudah melaksanakan pendaftaran selain secara offline juga secara online.
gitu. Jadi adik-adik atau orang tua tidak perlu hadir ke kampus ya untuk melakukan pendaftaran, walaupun kita sediakan juga secara offline gitu ya. Tapi adik-adik juga bisa melakukan pendaftaran secara online dengan masuk ke situs kami ya, pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021. Jadi kita yang online dulu. Benar, yang kita online dulu. buka situs Kita yaitu masuk ke pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021. ya, Nah, kemudian nanti, akan terbuka. Ya, nanti di dalam situ ada bagian pendaftaran, itu bisa diklik aja. Ya, untuk bagian pendaftaran bisa diklik. Nah, nanti bisa dimasukkan username, kemudian password untuk nanti mendapatkan akses login ke dalam web tersebut, gitu ya. Kemudian bisa memasukkan data diri seperti NISN, nama lengkap. Nah, nama lengkap ini yang harus dicermati, harus sesuai dengan KTP ya, KK ya. Jadi kalau misalnya ada nama siswa yang ternyata di ijazah dan KTP berbeda, itu harus pakai yang dari KTP gitu. Kemudian masukkan tanggal lahir, nomor handphone dan email. Nah, kenapa? Karena kita akan memberikan informasi lanjutan itu melalui WhatsApp dan atau email seperti itu. Nah, nanti untuk pembayarannya bagaimana? Nah, karena ini sifatnya online, ya nanti kami akan berikan virtual account, ya. Kami akan berikan virtual account untuk melakukan pendaftaran secara online, yaitu sebesar 350.000 gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti masuk ke dalam web pendaftaran Gunadarma ACID, di situ alurnya jelas sekali ya. Jadi calon mahasiswa ini ya, Bu, ya, melakukan ini ya? Benar, yeah. Melakukan register ya. Kemudian nanti kalau sudah menerima virtual account melalui WhatsApp atau email, itu bisa lakukan langsung pembayaran. Oke, jadi pada saat register ini yang dibutuhkan apa aja, Bu? Jadi calon mahasiswa ini kan misalnya KK, KTP dan lain sebagainya atau apa gitu kan? Pada saat register email yang harus dipersiapkan apa aja? Untuk register awal yang tadi, jadi memasukkan username yang diminati gitu ya, kemudian passwordnya juga, kemudian NISN, nama lengkap sesuai dengan KTP, kemudian tanggal lahir, nomor handphone dan email. Itu dulu untuk tahap registrasi. Jadi artinya tidak perlu jangan dirubah-rubah ya. Dan kemudian nama email juga dengan nomor telepon juga tidak boleh dirubah-rubah. Selama ini kan mungkin misalnya masih menggunakan nama-nama Korea ya, Bu ya. Adik-adik kita masih SMA ini ya, Bu ya. Karena nanti semua info akan masuk ke sana. Ya, dan jadi, yang perlu dicermati adalah ketika memasukkan username dan password yang di awal tadi, karena itu kan untuk login ya, untuk login tahap selanjutnya gitu kan, untuk mengisi data diri dan sebagainya, istilahnya formulir online lah ya. Nah, itu juga harus diingat untuk adik-adik, jangan sampai lupa. Username saya apa ya kemarin saya masukin ketika registrasi, passwordnya apa ya, kayak biasanya permasalahannya sih di situ biasanya. Ngobrol lah sama orang tua ya. Jadi saya mau daftar ya. Orang tua juga bisa mendampingi kan? Bisa, benar. Mendampingi, oke, Dek, daftar Dek. Oke, masuk, register. Nama ininya, password ininya apa, ID-nya, jangan sampai lupa. Benar. Ya, nanti nama pacar yang lama, misalnya jangan, nanti udah putus lupa nama pacarnya kan. Kalau perlu dicatat ya. Bila perlu dicatat. Iya, benar. Jadi setelah register, ini langsung dapatkan nanti virtual akan, account. Benar. Dapat virtual account untuk formulir online itu. Nah, itu pembayaran melalui bank. Itu bisa dari misalnya kita punya mobile banking, masukin aja virtual account-nya. Dari situ nanti kan secara otomatis akan terregistrasi ya, artinya terautentikasi ya nomor virtual account itu. Bisa juga melalui ATM, tapi masuk ke bagian virtual account gitu. Jadi jangan masuk ke bagian input nomor rekening ya, karena itu kan virtual account. Sama kayak kita kalau
transfer uang ke OVO itu loh Pak. Iya. Itu kan virtual account ya. Iya betul. Itu. Ya ini habis bayar pendaftaran, terus kita akan nanti kan kalau sudah diverifikasi pendaftaran biaya tersebut gitu ya. Nah si calon mahasiswa ini bisa langsung login di web itu kan ada login ya Pak ya. Nah itu bisa login, masukkan username dan password yang tadi sudah diregistrasi di awal, kemudian bisa langsung mengisi formulir pendaftaran yang ada di dalam situ. Oke. Gitu. Terus setelah itu masuk ke. Nah kemudian yang harus dicermati mungkin ketika mendaftar, mengisi formulir ya. Oke. Jadi pastikan semua data yang diisi adalah benar dan sesuai ya, apalagi nama, nomor KTP, NIK kayak gitu ya. Kemudian nama ibu, kemudian alamat, itu pastikan memang alamatnya semua data-data yang diisikan adalah benar gitu. Kemudian untuk pilihan kan nanti di dalam ada pilihan ya. Jadi calon mahasiswa diberikan keleluasaan untuk memilih maksimal adalah 2 pilihan jurusan. Tentu saja yang sesuai dengan dia bidangnya waktu SMA atau SMK apa gitu. Gitu. Ya. Nah nanti setelah itu akan ada seleksi pengumuman. Gitu. Oh, ada pengumuman seleksi juga. Jadi begitu daftar bukan berarti langsung bayar uang kuliah, enggak. Nanti kan ada tahapannya, ada tes gitu ya. Ada yang jalur tes, kalau kemarin kan ada yang jalur rapot ya. Nah, kalau jalur rapot kan dari rapot semester 4 dan 5 gitu. Nah, kalau jalur tes berarti ikut tes. Kalau jalur rapot tidak perlu lagi ikut tes. Nah, nanti gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah dapat hasilnya walaupun dari dua metode tadi ya, rapot ataupun tes gitu ya. Nanti baru akan di web itu juga, di login itu juga akan ada diterima di jurusan apa gitu. Dan nanti akan ada 2 jurusan lagi yang direkomendasikan dari Universitas Gunadarma. Jadi misalnya saya sebagai calon mahasiswa, saya misalnya memilih pertama adalah sistem informasi dan sistem komputer. Nah ternyata Universitas Gunadarma berdasarkan hasil rapot atau tes gitu ya, ternyata saya juga direkomendasikan untuk masuk katakanlah misalnya ke jurusan ilmu komunikasi atau akuntansi misalnya seperti itu. Nah ini kan berarti kan calon mahasiswa bisa berpikir ulang ya, kira-kira saya mau masuk yang mana gitu ya. Kalau misalnya saya mau akhirnya, oh ya alhamdulillah nih saya direkomendasikan ke sini misalnya ilmu komunikasi gitu ya. Ya udah saya masuk ilmu komunikasi aja deh, silahkan gitu. Oh, jadi memang diberikan pilihan ya. Jadi artinya jadi 2 pilihan kita 2. Benar. Yaitu tadi misalnya elektro ya, teknik elektro misalnya, sama satu lagi akuntansi misalnya. Nah, ternyata dari kampus ya, dari Gunadarma ini ada merekomendasikan lagi 2. Oh gitu. Gitu. Apa nggak bikin galau, Bu? Iya kan bisa aja ya. Enggak sih sebenarnya ya. Artinya gini, kalau calon mahasiswa itu memang sudah kadang gini ya Pak, misalnya saya orang eksak gitu ya. Misalnya capek gitu ya, jenuh di SMA eksak terus ya. Ternyata saya diberi pilihan untuk masuk ke sosial nih gitu ya. Nggak ada salahnya nih saya coba gitu kan. Iya. Gitu. Oke, jadi ini tetap keputusan ada di kita. Benar. Ya, bisa konsultasi ya di adik-adik semua, tapi bisa konsultasi dengan orang tua. Benar. Begitu ada baiknya seperti apa gitu. Gunadarma tetap memberikan pilihan yang terbaik bagi Anda dan juga untuk para orang tua untuk menentukan pilihannya. Benar. Silahkan gitu. Monggo milih sesuai dengan yang diminati. Benar. Sesuai bakat dan lain sebagainya. Tapi kalau mau konsultasi dulu juga bisa kali, Bu. Misalnya para orang tua nih, misalnya para orang tua, Bu Emi anak saya ada dulunya adalah misalnya eksak nih, IPA di SMA-nya, atau SMK-nya mungkin jurusannya jurusan teknik ya, misalnya gitu kan. Nah kemudian sebenarnya saya, nah gitu kan orang tua kan bisa juga intervensi gitu ya.
saya pengennya anak saya ini masuk akuntansi sesuai dengan basic saya. Nah, itu seperti apa gitu. Nah, itu untuk ruang konsultasi seperti itu dibuka, Bu, di Gunadarma. Iya, bisa masuk ke live chat kita ya. Kebetulan di web pendaftaran Gunadarma CID itu kan ada di sebelah kiri bawah ya. Online gitu online. ya. Oke. Nah, itu nanti ada teman-teman dari pendaftaran yang standby selama jam operasional. Bisa ditanyakan di situ misalnya. Atau bisa juga ke call center ya, call center kita di 1.500 158. Oke. 1.500 158. Nah, jadi semuanya dibikin serba mudah untuk pendaftaran ini ya. Benar. Sahabat Mega Suara, silakan untuk Anda sekali lagi tidak susah. Jadi buka sekali lagi websitenya ya untuk yang online ya. Benar, yang untuk online. yang online pendaftaran.gunadarma.ac.id. Nah, nanti kita ceritakan juga apabila ada yang mau offline. Ya, karena ini sudah diperbolehkan. Benar, kali ada yang mau lihat kampus Gunadarma seperti apa gitu ya, Pak. Oke, nanti kita ceritakan. Dan untuk sahabat Mega Suara di Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, kemudian Kuningan, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta, silakan yang ingin bertanya melalui 0811 112 1008. Kita kembali lagi dalam Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Kembali di Info Gunadarma. Untuk Anda yang berada di Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, Kota Perak, Yogyakarta, silakan, monggo, mangga melalui yang mau bertanya di 0811 112 1008. Terutama teman-teman di Jogja, Mas Olan ya, yang mau disetrum Mas Olan. Barusan nge-WA saya nih Mas Olan. Ya, pagi hari ini kita masih mengenai pendaftaran di Kampus Universitas Gunadarma, masih bersama Dr. Emi Haryatmi Eskom MN SC, Sekretaris Program Magister Teknik Elektro. Tadi kita sudah berbincang mengenai pendaftaran secara online. Online. Nah, sekarang mengenai offline. Banyak di antara kita, mungkin orang tua, gimana sih kampusnya? Yeah. Kalau cuma ngeliat foto aja, jangan-jangan, gitu kan. Banyak mungkin ya Bu Emi, yang jadi artinya penasaran, ayo kita lihat kampusnya, ayo kita lihat kampusnya juga gitu ya. Anaknya bahkan mungkin yang ingin mengetahui kebanggaan, Bu, bisa masuk ke kampus yang besar sebesar Universitas Gunadarma ini ya, Bu ya. Benar. Nah, ini seperti apa untuk pendaftaran secara offline? Oke. Untuk pendaftaran offline ya, kami membuka di beberapa lokasi ya, ada di kampus Depok. Di kampus Depok sendiri ada 2 lokasi, yaitu di Jalan Margonda Raya, ya, kemudian yang kedua di Jalan Akses UI. Kemudian kami juga membuka di lokasi Kalimalang. Ya, di Kalimalang itu di Kiai Haji Nur Ali, ya. Kemudian di Stasiun Cakung dan di Cikuni Raya. Kemudian di Salemba juga kami membuka di Salemba Raya, ya. Mungkin bagi orang tua yang bekerja di area situ mungkin lebih dekat ke Salemba ya, langsung gitu ya. Kemudian juga ada di kampus Cengkareng dan Karawaci, itu offline-nya. Nah, jadi kalau ada adik-adik atau orang tua yang ingin mungkin offline lebih nyaman gitu ya, bisa langsung menanyakan hal-hal tertentu gitu ya, itu bisa langsung datang ke salah satu dari lokasi kami itu. Nah, untuk pendaftarannya sendiri kami buka di hari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai dengan jam 6 sore untuk semua lokasi. Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 6 sore. Itu untuk semua lokasi yang tadi saya sebutkan. Tapi kita juga buka di hari Minggu, tapi hanya di lokasi kampus Margonda ya, yang di Jalan Margonda Raya, itu di Depok.
kemudian di kampus Kalimalang yang di Jalan Kiai Haji Nur Ali tadi. Nah itu hari Minggu kami juga buka, tapi jam operasionalnya jam 10 sampai jam 3 sore. Oh gitu. Jadi mungkin ada orang tua yang kalau hari Senin sampai Sabtu kerja gitu ya, terus pengen ke kampus hari Minggu silahkan saja. Monggo ya. Dan itu tidak dibatasi, artinya begini. Misalnya kampus yang di Margonda adalah kampus untuk fakultasnya fakultas apa aja misalnya di sana. Sementara kita ini lokasinya ada di sana untuk pendaftaran, nanti lokasi kuliah anak kita itu adanya nanti di Depok gitu, ternyata nggak masalah ya, Bu ya, nggak masalah ya. Jadi pendaftaran itu bisa di kampus mana saja. Untuk pendaftaran nih, ya kan, pendaftaran silahkan. Yang secara online, secara offline. Silahkan di masing-masing yang terdekat dengan alamat Anda. Nanti masalah anaknya kuliah. Nanti misalnya lokasi kita di Kalimalang, ya. Ternyata nanti anak kita kuliahnya di Depok, ya nggak masalah kan, Bu ya, gitu. Masalah. Nah, jadi artinya kita tetap bisa melakukan pendaftaran offline. Syarat-syarat yang harus dibawa apa saja, Bu? Syarat-syarat sih kalau offline itu membeli formulir ya, seharga 500.000 ya. Kemudian kalau sudah ada rapot, kemudian itu bisa dibawa fotokopinya, kemudian kalau sudah ada KTP bisa dibawa juga KTP-nya, kemudian foto ya 2x3 dan 4x6. Untuk 2x3 2 lembar, 4x6 1 lembar, kemudian fotokopi akte kelahiran dan KK. Oke. Itu sementara. Nah nanti kalau ijazah belum keluar itu bisa menyusul. Memang ijazah belum ya biasanya kan ya, benar. Masih belum. Tapi minimal rapot adalah rapot yang semester terakhir ya. Benar. 2 semester terakhir. 2 semester terakhir. Jadi untuk sahabat Mega Suara yang ingin melakukan pendaftaran secara offline, silakan persiapkan yang pertama adalah transkrip nilai rapot terakhir. Kemudian kalau ijazah nanti bisa menyusul karena memang belum keluar. Benar. Nggak usah khawatir, tetap daftar aja sekarang. Nanti kehabisan loh. Artinya kehabisan yang dituju. Benar, jurusan yang dituju, yang diminati. Kemudian setelah itu rapot, fotokopi KTP, KK, akte kelahiran, kemudian pas foto 2x3 sebanyak 2 lembar, 4x6 1 lembar. Nah, udah jadi bawa, kemudian mengisi formulir yang sudah dibeli seharga Rp500.000. Iya. Diisi lengkap, langsung nanti diserahkan, langsung bisa. Udah terdaftar itu berarti, Bu ya? Sama halnya dengan offline kan? Iya. Jadi sama dengan online maksudnya. Kalau biasanya sih kalau misalnya datang sama orang tua enak ya. Kalau datang sama orang tua itu formulir bisa langsung diisi di tempat ya. Artinya kalau sudah diisi di tempat bisa langsung mendapatkan jadwal untuk tes masuk ya. Gitu. Tapi terkadang kan suka ada yang orang tuanya nggak ikut gitu. Jadi anaknya aja. Anaknya terus mau konsul dulu dengan orang tua, biasanya kita ada batas waktunya sih sebenarnya. Untuk pengembalian formulirnya itu. Yang jelas misalnya adik-adik aja yang mau ke sana duluan, atau para orang tua tanpa anaknya juga kan bisa. Iya. Atau artinya dia beli formulirnya segala macam, nanti diisi bareng anaknya di rumah. Bisa. Diserahinnya kapan itu ada batas waktunya. Batas waktu. Oke. Jadi itu dia persyaratannya untuk Anda para orang tua atau adik-adik yang ingin mendaftar di Universitas Gunadarma secara offline. Silahkan mempersiapkan persyaratan-persyaratan tadi. Ya. Kemudian jangan lupa membeli formulirnya seharga Rp500.000. Datang ke kampus-kampus yang ada di Margonda, kemudian yang ada di Nur Ali Kalimalang, kemudian ada juga Salemba, Cengkareng, Karawaci. Jadi ada 5 lokasi kampus. Silahkan yang terdekat dengan Anda. Ya, tentu saja kita menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, jadi nggak usah takut. Nggak usah takut. Protokol kesehatan dijaga. Ya, jadi nggak usah takut. Mengenai protokol kesehatannya. Nah, kemudian yang setelah itu, setelah melakukan pendaftaran secara offline ataupun online, itu tinggal menunggu
Nanti tes? dijadwalkan untuk tes. Aha. Nanti tinggal tesnya juga online. Mhm. Ya. Nanti kalau sudah tes biasanya ada hasil Ya. dari pengumuman berdasarkan hasil tes tersebut. Ya, oke. Gitu. Nah, sementara jurusan-jurusannya yang tentu saja harus diketahui sehingga dari sekarang ancer-ancernya nih, ya. Siapa tahu ada yang mau menyeberang misalnya, adik-adik kita misalnya yang selama ini eksak mau menyeberang ke ke ekonomi, ya kan silakan. Siapa tahu ada yang kebalikannya, selama ini ekonomi pengen menyeberang ke eksak gitu kan saat kuliahnya. Jadi untuk jurusan kita terbagi atas program Diploma 3 dan program Sarjana. Ya, jadi D3 dan S1 kalau kita menyebutnya. Nah, kalau untuk program D3 kita ada 5 program studi, ya, yaitu manajemen informatika, kemudian teknik komputer, akuntansi komputer, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Nah, kalau untuk program sarjana atau S1 kita lumayan agak lebih banyak daripada D3-nya, ya. Yang pertama sistem informasi, ya, jurusan sistem informasi, sistem komputer, kemudian akuntansi, manajemen, psikologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik informatika, teknik elektro, teknik mesin, teknik industri, kemudian ada sastra Inggris, ada psikologi, ilmu komunikasi, kemudian kita juga punya jurusan kebidanan dan kedokteran. Ya, jadi sekali lagi ada D3 dan juga Ada S1. S1. Nah, untuk yang D3 tadi mungkin bisa diulang, Bu, untuk D3 kampus-kampusnya, jurusan-jurusannya. Jurusannya manajemen informatika, Manajemen teknik komputer, informatika, teknik komputer, akuntansi komputer, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. manajemen keuangan. Jadi silakan untuk Anda, adik-adik yang ingin untuk D3, tanggung sebenarnya ya, Bu, ya, D3 itu ya sebenarnya. Tapi ya tetap saja Siap kerja kalau D3 juga. D3 itu kelebihannya adalah siap kerja. Oh gitu. Kalau sama sih sebenarnya dengan S1, cuma terkadang kan ada orang tua ya mungkin faktor biaya gitu ya. Makanya mungkin anaknya masuk D3 dulu gitu ya. Nanti kalau sudah D3 mau lanjut di Gunadarma, S1-nya juga bisa, Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi jenjangnya misalnya D3 mungkin ya seperti tadi kata Bu Emi mungkin masalah faktor biaya. Jadi nanti setelah selesai D3 lanjutin lagi ke S1-nya, S1 mangga bisa. silahkan gitu ya, langsung di Gunadarma juga. Kemudian tadi S1-nya ada jurusan sistem informasi, sistem komputer, akuntansi, manajemen, psikologi, teknik arsitektur, Psikologi, ada ya, psikologi, ada oke. teknik arsitektur, teknik sipil, teknik informatika, teknik elektro, mesin, industri, kemudian sastra Inggris, kemudian ilmu komunikasi. Nah, kita juga ada prodi program studi baru ya, yaitu ekonomi syariah, desain interior, kemudian agroteknologi, pariwisata, sastra Tiongkok, kemudian farmasi, kebidanan, dan kedokteran. itu baru ya, masuknya baru. Jadi sekali lagi yang baru ada jurusan tadi sastra Tiongkok, Ya, pariwisata, kemudian ekonomi syariah Ya. sudah ada ya, baru ya, ekonomi syariah, kemudian desain interior, kedokteran, kebidanan, farmasi. Kampusnya di mana itu, Bu? Mungkin dibedakan kan kampusnya? Ya, untuk program studi baru tersebut kebetulan kami berpusat di Depok ya, gitu. Jadi belum ada di lokasi lain seperti Kalimalang, Salemba. Tapi nanti kalau memang peminatnya cukup banyak, pasti kami akan buka untuk lokasi lain. Oke, ya itu dia. Nah, untuk Anda sahabat Mega Suara, silakan yang mau bertanya juga melalui 0811 112 1008 ya, mengenai pendaftaran di kampus Universitas Gunadarma untuk pendaftaran tahun ajaran 2021-2022. Kita masih bersama Dr. Emi Haryatmi Eskom, Sekretaris Program Magister Teknik Elektro Universitas Gunadarma. Info Gunadarma akan kembali lagi melalui untuk Anda bisa bertanya melalui 0811 112 1008. Kita kembali lagi setelah beberapa informasi berikut. Jangan kemana-mana,
Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Kembali dalam Info Gunadarma yang kita siarkan secara langsung dari Mega Suara di Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Masih ada kesempatan untuk Anda bertanya melalui 0811 112 1008 dan masih bersama Dr. Emi Haryatmi, Sekretaris Program Magister Teknik Elektro Universitas Gunadarma. Kita sudah berbincang mengenai masalah pendaftaran juga tadi, fasilitas-fasilitas. Jadi kita juga harus mengetahui mungkin yang secara online ingin mendaftarkan juga kan harus tahu Bu, ke depannya seperti apa, anak-anak saya ini seperti apa, fasilitas-fasilitas apa saja yang dimiliki oleh Universitas Gunadarma. Ya. Monggo. Gunadarma memiliki fasilitas terutama untuk mahasiswa ya. Itu kita punya satu digital locker untuk satu mahasiswa ya, di mana di situ mahasiswa bisa tahu nanti nilai semester mereka berapa, kemudian pengisian KRS juga di situ, kemudian kalau ingin bikin surat keterangan juga di situ. Jadi cukup mengakses di yang namanya adalah student site. Digital locker. Jadi bukan locker lowongan pekerjaan, tapi adalah locker yang kalau di kampus-kampus itu kan ada ya, locker masing-masing gitu ngisi apa namanya? Ada ya sebenarnya. Nah, ini lockernya digital. Virtual digital. Iya. Nah, itu di dalamnya untuk ngisi KRS apalagi? Ya, mengetahui nilai semester gitu ya, untuk mengajukan surat keterangan. Pembayaran pun ada di situ, virtual account-nya nanti setiap semesternya gitu. Jadi semua udah berbasiskan digital ya. Nah, itu yang tidak ada di kampus-kampus lain ya. Gunadarma sudah lama menerapkan virtual seperti ini. Ya, kemudian kita juga ada untuk virtual kelasnya gitu ya. Kemudian kita juga memiliki UGTV yang sekarang UGTV juga kita gunakan sebagai media pembelajaran ya. Kemudian kita juga mengadakan praktikum online seiring dengan pandemi ini gitu kan. Kemudian juga nanti adik-adik juga jangan takut kalau udah masuk Gunadarma misalnya mau cari kerja gitu ya. Kita ada satu bagian yaitu Career Center ya, itu juga ada webnya Karir Gunadarma, karir.gunadarma.ac.id. Itu adik-adik bisa tahu lowongan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di sudah bekerja sama juga di Gunadarma. Oh gitu. Jadi mungkin ada kakak-kakak kelas, ya ada alumni-alumni yang sudah bekerja di, itu juga bahkan mungkin diwajibkan kali ya. Jadi sesama alumni juga harus saling membantu adik-adiknya, ya kan? Dengan masuk ke dalam karir.gunadarma.ac.id. Oh gitu. Itu akan bisa diakses terus. Jadi walaupun kita sudah mungkin alumni mahasiswa, sudah lama, kemudian perusahaan itu tergabung di situ. Oke. Kak, tolong dong Kak, saya belum kerja nih. Kan gitu ya. Ya kan bisa aja mungkin ya. Jadi nanti itu salah satu keuntungan. Kakak, saya dari elektro, tolong dong yang udah kerja di. Nah, itu kan bisa ya. Bisa ya. Jadi ini hubungan tetap terjaga. Ya, alumninya. Pokoknya Civitas Academy ini akan terus melakukan kontak dan sebagainya gitu ya. Jadi kemudian fasilitas lainnya fasilitas lain olahraga ada ya? Olahraga. Kita ada sport center. Kemudian untuk laboratorium yang offline juga kita ada, tapi karena pandemi ini semuanya online ya. Kemudian laboratorium meliputi semua jurusan ada. Oh, gitu. Bahasa ada, kemudian yang untuk laboratorium apa lagi? Kayak misalnya kedokteran farmasi ada semua. Jadi silakan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin anaknya maju ya, sukses, silakan kuliah di Universitas Gunadarma dengan tadi kalau kita bisa ulang lagi. Pendaftaran ada dua ini ya. Dua mekanisme offline dan online. Benar. Mungkin untuk adik-adik, kemudian juga orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke Universitas Gunadarma,
silahkan langsung bisa melalui online dengan web kita pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021 atau bisa juga melalui offline. Kalau offline dengan di kampus Depok, ya di Jalan Margonda, juga di Jalan Akses UI, kemudian di Kalimalang, kemudian ada di kampus Salemba, Cengkareng, dan Karawaci. Nah, mungkin atau ada yang ingin ditanyakan seputar pendaftaran, bisa juga melalui call center di 1500 158 atau bisa langsung live chat ya, yang ada di web kami di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Situ. Nah, jangan takut untuk bergabung dengan kami ya, karena masa depan diraih saat ini. Itu adalah moto kami ya di Universitas Gunadarma ya. Jadi dengan fasilitas yang kita miliki, insya Allah saya yakin sih adik-adik pasti bisa ya untuk mengikuti perkuliahan dengan baik, kemudian bisa selesai dengan tepat waktu nantinya gitu ya, kemudian bisa mencari kerja dengan di mana kita punya wadah tadi, karir center tadi. Ya, gitu. Semuanya serba terhubung. Benar. Itulah ya, dan Gunadarma itu mewarnai dunia. Coloring the global future. Iya. Jadi intinya seperti itu. Dan untuk Anda sekali lagi seperti kata Dr. Emi Haryatmi, tidak usah ragu-ragu untuk Anda para orang tua. Benar. Untuk mempercayakan proses pendidikan di perguruan tingginya di Universitas Gunadarma. Benar. Pendaftaran bisa online maupun offline. Ya. Dr. Emi Haryatmi, terima kasih. Sama-sama, sudah Pak. hadir di studio pagi hari ini. Dan juga untuk saudara-saudaraku di Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta yang sudah mengikuti program siaran langsung kami yang disiarkan dari Mega Suara Bogor, yaitu Info Gunadarma. Sampai bertemu pada hari Sabtu ya, waktunya sama, yaitu pukul 9 sampai dengan pukul 10 melalui Mega Suara Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan juga Kota Perak, Yogyakarta. Saya Rudi Ilham pamit dan juga beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di Info Gunadarma hari Sabtu mendatang. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.